Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Semoga ibadah puasa kita berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan ampunan, maka kesempatan kita untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang telah lalu, kesempatan kita untuk bertaubat. Dan di bulan yang penuh berkah ini, orang-orang berlomba-lomba melakukan amalan soleh, yaitu salah satunya membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Seperti kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan panduan umat Islam. Nah, kalau kalian menyimak kurma Ramadan tahun lalu, itu sudah dijelaskan, disampaikan oleh Bu Badriah, itu materi tentang fadilah atau keutamaan manfaat daripada membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, Bu Zulfa akan menyampaikan materi tentang adab, aturan atau tata krama yang harus diperhatikan ketika kita akan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Adab yang harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama yaitu berwudu dulu. Ketika kita akan membaca Al-Quran, diharuskan suci dari hadas dan najis. Al-Quran adalah kitab suci, maka kita yang membacanya diharuskan dalam keadaan suci, yaitu dengan berwudu dulu. Terus adab yang kedua yaitu menghadap ke kiblat. Ketika kita akan membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, baiknya kita menghadap ke kiblat, duduk dengan tenang, sopan, dan menghadap ke kiblat. Terus selanjutnya adab yang ketiga yaitu menutup aurat. Menutup aurat, pakai pakaian yang sopan. Yang perempuan memakai pakaian muslim, berjilbab, terus atau pakai mukena. Yang laki-laki bisa pakai koko atau berpeci boleh, yaitu dalam memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Terus selanjutnya adab yang keempat yaitu sebelum kita membaca Al-Quran disunahkan untuk membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. Itu yang keempat. Terus yang selanjutnya yaitu yang kelima, itu kita membaca Al-Quran dengan teliti, dengan tartil, dengan pelan-pelan dan penuh dengan kehati-hatian, tidak terburu-buru dan khusyuk. Itu yang kelima. Selanjutnya yang terakhir yaitu adab yang keenam, itu kita alangkah baiknya itu membaguskan bacaan kita, membaguskan bacaan Al-Quran kita dengan irama atau mendayu-mendayu. Nah, itu adab yang keenam.
Itulah adab-adab yang harus diperhatikan ketika kita akan membaca Al-Quran. Tadi yang pertama berwudu dulu, terus yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat membaca ta'awud dan basmalah, yang kelima membaca dengan bacaan yang tartil, khusyuk, teliti, tidak terburu-buru, yang keenam selanjutnya membaguskan bacaan Al-Quran kita. Itulah adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Ada hadis mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka dari itu kita diharuskan untuk selalu belajar membaca Al-Quran, selalu mengaji setiap hari walau 1 ayat. Nah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kesempatan kita untuk ikut berlomba-lomba mengerjakan amal soleh, berlomba-lomba belajar membaca dan tadarus Al-Quran. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, di pertengahan bulan Ramadan ini kalian sudah khatam berapa kali? Atau sudah membaca berapa juz? Atau sudah membaca berapa surat? Atau bahkan tidak sama sekali? Sungguh rugi yang amat sangat ketika kita belum membaca sama sekali. Karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kesempatan kita untuk ikut berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Itulah yang dapat Guru sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.